Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Surasantana, mahasiswa program studi ilmu komputer dari Universitas Bumi Gora. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah desain web yang berupa sebuah website portofolio pribadi. Website ini saya buat menggunakan tiga teknologi utama, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Ketiga teknologi tersebut memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan sebuah website yang menarik, responsif, dan interaktif. Sebelum masuk ke penjelasannya, kode program yang saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, yaitu dari tujuan pembuatan website ini adalah website portofolio ini dibuat sebagai media untuk memperkenalkan diri, menampilkan kemampuan yang saya miliki, menampilkan proyek yang pernah saya buat, pengalaman organisasi, serta menyediakan informasi kontak yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk menghubungi saya selain waktu. Selain itu, website ini juga menjadi sarana untuk menerapkan materi yang telah saya pelajari selama perkuliahan, khususnya mengenai pengembangan web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu file index HTML. File HTML ini merupakan struktur utama dari website yang saya buat. Bisa dikatakan bahwa HTML berfungsi sebagai kerangka atau fondasi dari seluruh halaman website. Pada bagian yang paling atas terdapat deklarasi HTML5 yang menunjukkan bahwa website ini menggunakan standar HTML versi terbaru. Kemudian terdapat tag head yang berisi informasi penting seperti pengaturan karakter menggunakan UTF-8, pengaturan viewport agar tampilan website bisa menyesuaikan berbagai ukuran layar, judul website yang muncul pada tab browser, serta pemanggilan file CSS dari font Google Fonts. Setelah bagian head, terdapat bagian body yang menjadi tempat seluruh isi website ditampilkan. Bagian pertama yang ditampilkan adalah navbar atau navigasi atau menu navigasi. Pada navbar ini terdapat logo website yang bernama ArielDev yang menjadi identitas dari website portofolio ini. Selain logo, terdapat beberapa menu navigasi yaitu home, about me, skill, portofolio, experience, dan kontak. Menu-menu ini berfungsi untuk memudahkan pengguna berpindah dari suatu bagian ke bagian lainnya tanpa harus melakukan pencarian secara manual. Selain itu, terdapat juga tombol hamburger untuk memudahkan mencari menu yang akan aktif ketika website dibuka pada perangkat dengan layar kecil seperti smartphone. Selanjutnya yaitu hero section, yaitu tampilan pertama yang dilihat oleh pengunjung ketika membuka website ini. Pada bagian ini saya menampilkan salam pembuka, nama lengkap, status sebagai mahasiswa ilmu komputer, serta deskripsi singkat mengenai diri saya. Saya menjelaskan bahwa saya memiliki minat dalam bidang teknologi pemrograman dan pengembangan sistem informasi. Selain itu, terdapat dua tombol, yaitu tombol lihat karya dan hubungi saya. Tombol-tombol ini berfungsi agar pengguna dapat langsung menuju portofolio atau kontak yang dengan lebih mudah dan cepat. Di samping teks foto profil berfungsi untuk memberikan identitas visual sehingga website terlihat lebih profesional dan personal. Berikutnya ada about me. Pada bagian ini saya menjelaskan lebih detail mengenai diri saya. Saya menuliskan bahwa saya memiliki minat besar dalam dunia teknologi, sedang mempelajari berbagai perkembangan teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu, saya juga menampilkan tujuan karir saya, yaitu menjadi seorang web developer dan teknisi yang handal di bidang teknologi informasi. Pada bagian ini juga terdapat riwayat pendidikan yang ditampilkan bentuk timeline. Riwayat pendidikan mulai dari sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu Komputer di Universitas Bumi Gora. Dengan adanya timeline ini, pengunjung dapat melihat perjalanan pendidikan saya secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selanjutnya di bagian skill.
Nah, pada bagian ini juga, saya membagi kemampuan menjadi dua kategori, yaitu kemampuan teknis dan kemampuan non-teknis. Kemampuan teknis meliputi HTML, UI UX, desain, dan JavaScript. Masing-masing kemampuan diberikan nilai persentase untuk menunjukkan tingkat penguasaan. Misalnya HTML memiliki tingkat penguasaan sebesar 90%, UI UX desain sebesar 85%, dan JavaScript sebesar 80%. Sedangkan untuk pengguna kemampuan non-teknis, terdapat kemampuan problem solving, kemampuan beradaptasi dan kerja sama tim. Kemampuan ini sangat penting karena tidak hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam dunia kerja, tetapi juga kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Setelah itu, terdapat bagian portofolio atau project. Bagian ini menjadi salah satu bagian penting karena berisi hasil karya yang pernah saya buat. Proyek pertama yaitu smart parking yang dirancang untuk membantu pengguna menggunakan lahan parkir kosong dengan lebih mudah. Proyek kedua yaitu website belanja online yang merupakan website e-commerce sederhana untuk menjual berbagai produk secara online. Ketiga yaitu situs belajar online yang bertujuan untuk memberikan akses pembelajaran yang mudah kepada masyarakat. Sedangkan yang keempat adalah sistem absen online yang membantu proses pencatatan kehadiran secara digital. Setiap proyek dilengkapi dengan gambar, deskripsi singkat, dan teknologi yang digunakan sehingga pengunjung dapat memahami fungsi dari masing-masing proyek. Selanjutnya, experience and achievement. Pada bagian ini, saya menampilkan pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti. Salah satunya adalah menjadi anggota MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Dalam organisasi ini, saya berperan dalam mengawasi kegiatan OSIS serta mengevaluasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selain itu, saya juga pernah menjadi anggota jurnalistik pelajar yang bergerak dalam bidang jurnalis dan publikasi kegiatan sekolah. Pengalaman berikutnya adalah menjadi anggota Palang Merah Remaja yang berfokus pada kegiatan kesehatan dan kemanusiaan di lingkungan sekolah. Pada bagian ini, sama juga terdapat informasi mengenai sertifikat dan prestasi yang pernah diperoleh sebagai bentuk dokumentasi pengalaman yang dimiliki. Bagian akhir HTML ini adalah Contact Me. Pada bagian ini, saya menyediakan informasi kontak berupa alamat email, nomor telepon, dan akun media sosial Instagram. Selain itu, terdapat form kontak yang terdiri dari kolom nama, email, dan pesan. Form ini dirancang untuk pengunjung dapat mengirimkan pesan dengan mudah apabila ingin melakukan kolaborasi, bertanya, atau memberikan masukan terkait website maupun proyek yang telah saya buat. Setelah menjelaskan file HTML, saya akan melanjutkan ke file kedua, yaitu style CSS. Pada style CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan visual ya dari website. Jika HTML berfungsi sebagai kerangka bangunan, maka CSS diaparkan sebagai cat, dekorasi, dan desain interior yang membuat bangunan menjadi lebih menarik. Pada awal CSS, terdapat proses reset yang bertujuan untuk menghilangkan margin pada padding bawaan browser. Hal ini dilakukan agar tampilan website menjadi lebih konsisten di berbagai browser yang digunakan. Kemudian terdapat penggunaan CSS variabel yang berisi berbagai warna utama seperti biru, putih, abu-abu, dan warna pendukung lainnya. Dengan menggunakan variabel, pengaturan warna menjadi lebih mudah karena cukup mengubah nilai variabel tanpa harus mengubah seluruh kode. Selanjutnya, CSS mengatur navbar. Agar selalu berada di bagian atas layar ketika pengguna melakukan scroll. Navbar diberikan efek bayangan agar terlihat lebih modern dan elegan. Selain itu, terdapat pula pengaturan tombol, ukuran font, serta warna teks, serta berbagai macam efek hover yang membuat tampilan website menjadi lebih interaktif. Pada hero section, CSS digunakan untuk mengatur tata letak antara teks dan gambar menggunakan flexbox. Menggunakan flexbox membuat posisi elemen
menjadi lebih rapi dan mudah diatur. Selain itu, terdapat mengatur ukuran foto profil, warna latar, serta jarak antara elemen sehingga tampilan menjadi lebih nyaman dilihat. Pada bagian scale, CSS digunakan membuat progres bar yang menunjukkan tingkat kemampuan. Progres bar ini tidak hanya menampilkan angka tetapi juga visualisasi yang membuat informasi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Pada bagian portofolio CSS, menggunakan grid layout sehingga proyek atau project yang pernah saya buat dapat dibentuk dalam kartu yang tersusun rapi. Ketika pengguna mengarahkan kursor ke proyek, maka akan muncul efek animasi yang membuat kartu kredit terangkat sehingga memberikan kesan modern. Pada bagian kontak, CSS mengatur tampilan form agar terlihat bersih dan profesional. Terdapat juga pengaturan warna, pesan dan kesalahan, dan pesan keberhasilan sehingga pengguna dapat mengetahui apakah data yang dimasukkan sudah benar atau belum. Selain itu, salah satu fitur penting dalam CSS adalah penggunaan media query. Media query memungkinkan website menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar perangkat. Dengan adanya fitur ini, website dapat ditampilkan dengan baik pada komputer, laptop, tablet maupun smartphone. Hal ini sangat penting karena saat ini sebagai besar pengguna internet mengaksesnya melalui perangkat mobile. Selanjutnya yaitu menjelaskan file script.js. File ini berisi kode JavaScript yang bertugas memberikan berbagai fitur interaktif pada website. Semua kode dijalankan setelah halaman selesai dibuat menggunakan event doc_content loaded agar tidak terjadi error ketika elemen HTML belum tersedia. Fitur pertama yang dibuat adalah responsive navigation menu. Fitur ini memungkinkan menu navigasi berubah menjadi hamburger ketika website dibuka pada smartphone. Ketika tombol hamburger ditekan, menu akan muncul. Jika ditekan kembali, menu akan tertutup. Selain itu, ketika pengguna memilih salah satu menu otomatis akan tertutup sehingga tampilan menjadi nyaman. Fitur kedua itu form validation. Validasi form dilakukan sebelum data dikirim. Sistem ini akan memeriksa bahwa apakah nama sudah diisi, email mengandung format yang benar, dan pesan memiliki panjang minimal 10 karakter. Jika terdapat kesalahan, sistem akan menampilkan pesan error pada kolom yang bermasalah. Namun, jika semua data sudah benar, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data berhasil divalidasi. Fitur ini sangat penting karena dapat membantu memastikan data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Fitur ketiga yaitu smooth scrolling. Fitur ini digunakan ketika pengguna menekan menu navigasi halaman, tidak langsung berpindah secara tiba-tiba, tetapi bergerak secara perlahan menuju bagian yang dipilih. Efek ini membuat website terasa lebih modern dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Fitur terakhir adalah back to top button. Tombol ini akan muncul secara otomatis ketika pengguna menggulir halaman cukup jauh ke bawah. Ketika tombol ditekan, halaman akan kembali ke bagian yang paling atas dengan animasi yang halus. Fitur ini sangat membantu karena pengguna tidak perlu melakukan scroll panjang untuk kembali ke bagian awal website. Sebagai kesimpulan, website portofolio yang saya buat sudah merupakan implementasi dari teknologi HTML, CSS, dan JavaScript yang saling bekerja sama untuk menghasilkan website yang menarik, responsif, dan interaktif. HTML digunakan membangun struktur halaman, CSS digunakan untuk mempercantik tampilan dan membuat website responsif. Sedangkan JavaScript digunakan untuk memberikan fitur interaktif yang meningkatkan pengalaman pengguna. Melalui proyek ini, saya dapat menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan, mulai dari struktur web, desain yang terbuka, sehingga pemrograman berbasis JavaScript. Demikian penjelasan mengenai tugas akhir website yang telah saya buat. Semoga website ini dapat menunjukkan kemampuan yang telah saya pelajari selama menempuh pendidikan di program studi ilmu komputer. Terima kasih atas perhatiannya.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.